Keadaan kaum muslimin pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Keadaan kaum muslimin pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan itu ada tiga keadaan. Awal yang pertama, man yadkhulul jannah bila hisabin wa la 'adzab. Kelompok yang mereka Allah Ta'ala masukkan ke dalam jannah, Allah masukkan ke dalam surga bila hisabin wal azab, tanpa dihisab, tanpa diazab. Nah, ini kelompok yang pertama, jenis yang pertama. Hari ini sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Uridat 'alayya al-umam wa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Qad rufi'a li sawadun 'azimun fa dhanantu annahu ummati. Faqila li hadha Musa wa qaumu. Walakin indur ila al-ufuq. Fanadhartu fa idza sawadun 'azimun. Faqila li undur ila al-ufuq al-ukhra. Fa idza sawadun 'azimun. Faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wa la 'adzab." Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya al-umam," dinampakkan kepadaku umat-umat. Nah, faraitu nabi, maka aku melihat seorang nabi, wa ma'ahu rahtu, pengikutnya hanya rahat. Rahat itu bilangan 3 sampai 9. Nah, 3 sampai 9. Artinya seorang nabi ya, pengikutnya enggak sampai 10 orang. Wan nabiyya, dan beliau juga melihat seorang nabi, wa ma'ahu rajulun wa rajulan, bersamanya hanya 1 orang atau 2 orang. Wan nabiyya, dan aku melihat seorang nabi, wa ma'ahu wa laysa ma'ahu ahad, tidak ada seorang pun pengikutnya. Nah, tidak ada seorang pun pengikutnya.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya jumlah yang banyak itu bukan ukuran suatu kebenaran, ya, bukan ukuran dari suatu kebenaran. Ketika banyak jumlahnya, banyak pengikutnya, nah itu bukan tanda dari hal tersebut adalah suatu yang benar. Kebenaran adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, dari sini juga nampak dakwahnya para nabi dan para rasul itu bukan untuk cari pengikut, ya, bukan untuk cari jamaah, tapi benar-benar menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana al-haqqu murran, walau kana al-haqqu murran. Ucapkanlah kebenaran meskipun kebenaran itu suatu yang pahit, ya, satu yang pahit, bahkan harus bertentangan, harus berselisih, harus bahkan terjadi pertikaian. Nah, ini para nabi dan para rasul. Ini Nabi SAW sendiri yang menyaksikan. Nabi pengikutnya 1 orang, 2 orang, tidak sampai 10 orang, bahkan tidak ada seorang sama sekali pun. Nah, kemudian fazanantu bidrufi ali sawadun azim, kemudian diangkat kepadaku, artinya dinampakkan kepadaku sawadun azim, kelompok yang besar. Ini kelompok yang besar. Fazanantu, maka aku nyangka annahu ummati, bahwasanya mereka adalah umatku. Nah, bahwasanya umat beliau bila menyangka itu adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqila, maka dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hada Musa wa qaumuhu. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Nabi Musa dan kaumnya. Walakin itu ila ufuk, akan tapi lihat ke ufuk. Nah, fanadhartu, maka aku pun melihat, fa idza sawadun azim, maka beliau pun melihat kelompok yang besar. Faqila, maka dikatakan lagi kepada beliau, faqila, dikatakan kepadaku, undur ila ufuqil ukhra, lihat ke ufuk yang lainnya. Fa idza sawadun azim, ya, ternyata di sana ada kelompok yang lebih besar lagi. Faqila, maka dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hadihi ummatuka, inilah umatmu. Inilah umatmu, wa ma'ahum sam'una alfan, bersama mereka, di tengah-tengah mereka itu ada 70.000 orang. Yadkhuluna jannah, mereka masuk surga bi ghairi hisabin wa azab, ya, tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya. Ja'alallahu wa iyyakum min ahliha. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga Allah Taala menjadikan kita di antaranya. Nah, ya. Siapa yang dah dipastikan mereka termasuk 70.000 orang nih? Iya, yang sahabat kan kita nggak bisa mengklaim semuanya, tapi yang sudah dipastikan ada sahabat. Ketika Nabi SAW bersabda ini, ada seorang sahabat yang berdiri. Siapa namanya? Uqasyah ibnu Mihsan. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ij'alni minhum, ya Rasulullah, jadikan aku di antara mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, anta minhum, kamu bagian dari mereka. Kemudian ada sahabat yang lain juga berdiri, kemudian meminta kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, sabaqaka biha Uqasyah, kamu didahului oleh Uqasyah. Nah, ini biar nanti kalau minta lagi berdiri semua nanti, ya, berdiri semua, sehingga ditutup oleh Nabi SAW. Nah, ini kelompok yang pertama. Ya, nanti di akhirat mereka ada yang masuk surga tanpa ada hisab, tanpa azab, langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Nah, ini orang mukmin, ya, orang mukmin. Kemudian jenis kelompok yang seperti ini ada syaratnya. Ya, ada ketentuannya. Ini hadisnya panjang, ya. Ini ada potongannya. Apa dalam ayat ini disebutkan apa? Ciri-ciri mereka? Yang pertama, humul ladzina la yasarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Wala yaktabun. Mereka tidak minta dikai, ya. Kai itu pengobatan dengan apa? Dengan besi panas. Wala yatatayyarun. Mereka adalah orang yang tidak bertatayyur. Ya, tatayyur. Tatayyur ini yang jarang selamat darinya, ya. Jarang selamat darinya. Nah, ada kupu-kupu masuk, ada tamu nih. Ada cicak cicit sudah mulai. Ini ada tafsiran. Nah, ya. Ada kucing
ditabrak di jalan, ini pasti celaka. Nah, ini tatayur namanya. Yang menisbatkan suatu musibah, suatu kejadian dengan dengan makhluk, dengan makhluk. Nah, dia mau keluar mancing, ternyata mendung. Nah, ini tatayur atau bukan ya? Nah, ini bukan ya, ini jelas mendung. Nanti kena badai. Nah, tapi kalau dia lihat, tiba-tiba mau turun, ada ular, lewat. Ini biasanya kalau ada ular nih, ada apa-apa. Nah, ya ada ular, bukan ada apa-apa. Ya. Nah, ini kalau dia menisbatkan nanti keberhasilannya atau tidak dengan itu, maka ini yang disebut dengan tatayur. Nah, dan tatayur itu banyak jenisnya. Menisbatkan menyandarkan dengan kejadian keburukan atau kebaikan dengan hari. Ini kalau bulan Haram, bulan-bulan Haram itu tidak boleh nikah, tidak boleh nikah. Nah, atau seterusnya, bikin rumah harus tanggal sekian, harus hari ini. Nah, ini juga termasuk dari perbuatan tatayur. Nah, kemudian yang keempat syaratnya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Nah, mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Nah, mereka memiliki 4 sifat. Sifat yang ketiga, yang keempat itu kesimpulan dari sifat-sifat sebelumnya. Orang yang tidak minta ruqyah, tidak minta dikai, tidak bertatayur, itu hakikatnya dari kesempurnaan tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua adalah man yuhasabu hisaban yasira. Ada yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan. Hisaban yasira, hisab yang ringan. Wa huwal ardu faqat, duna munaqashatin, yaitu hanya Allah tampakkan saja catatan amalannya. Allah lihatkan baginya semua. Nah, semua dari apa yang dia perbuat di dunia ini Allah nampakkan, Allah catat, Allah paparkan di hadapannya. Tapi tanpa munaqashah, tanpa ada pembicaraan, artinya tanpa ditanya, tanpa ditanya. Nah, qala ta'ala, ini dalilnya Allah Ta'ala firman, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, surah Al-Insyiqaq, ayat 7 sampai ayat 9. Nah, fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang diberikan catatan amalannya dari sebelah kanan, catatan amalannya Allah berikan dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan. Nah, fasawfa, saufa ini apa maknanya? Nah, saufa maknanya akan, tanfis. Nah, akannya itu lebih lama daripada sin, sa. Nah, sin dan saufa sama-sama dari tanda fi'il. Maka saufa ini nanti mereka akan dihisab oleh Allah Ta'ala dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali bersama keluarganya dalam keadaan masrura. Nah, ini orang yang beriman, kemudian keluarga mereka juga beriman, nanti akan Allah kembalikan mereka, kumpulkan lagi bersama keluarga-keluarganya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang beriman dan diikuti keimanan mereka oleh keturunan-keturunannya, maka alhaqna bihim, Allah akan kumpulkan lagi mereka. Nah, wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun. Nah, ini jenis yang kedua. Nah, jenis yang kedua, mereka dihisab oleh Allah dengan hisabnya ringan. Nah, dapat jenis yang seperti ini pun alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, sudah kenikmatan yang begitu besar. Nah, tapi kalau kita minta berdoa kepada Allah, minta surga firdaus, minta yang paling baik. Nah, kemudian
Yang ketiga, man yuhasabu hisaban munaqashatin. Ya. Siapa yang dihisab oleh Allah dengan hisab munaqasyah. Itu ada perdebatan, ada menyanggah dia, ada tidak mengakui dan semisalnya. Tapi semuanya sudah tercatat ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bila mengatakan fa Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man husiba wa uziba. Nah, man husiba wa uziba. Husiba uziba. Nah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada di antara mereka yang dihisab dan disiksa. Nah, qalat, maka Aisyah mengatakan, awalaisa yaqulullah, bukankah Allah Ta'ala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, bahwasanya mereka orang beriman Allah akan hisab mereka dengan hisab yang ringan. Qalat, faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, innama dzalikal ardu. Ya, tidak lain itu adalah tadi golongan yang kedua, yang mereka hanya ditampakkan bagi mereka catatan amalannya. Walakin man nukisal hisaba yahlik. Tapi siapa yang Allah munaqasyah dengannya, ya, ada perdebatan bersamanya, yahlik, dia akan binasa. Ya, dia akan binasa. Ya, artinya kalaupun dia dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam neraka, tapi ketika dia orang beriman, dia nggak akan kekal di dalam neraka. Ya, pasti suatu saat Allah Ta'ala akan keluarkan dia dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga. Nah, karena orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alias orang yang beriman kepada Allah, nah, pasti Allah Ta'ala akan ampuni dosanya. Nah, kadang ampunan Allah itu, ya, tanpa ada langsung Allah ampuni, tapi kadang Allah Ta'ala Allah siksa dia dengan kadar amalannya, kadar amalannya, tapi menjadikan dia tidak kekal di dalam neraka. Nah, adapun orang yang kafir, orang musyrik, nah, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, nah, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Nah, orang kafir dan juga orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Nah, ini keadaan orang yang beriman. Nah, 3 kelompok manusia nanti ketika mereka dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa amal kufar, adapun orang kafir, nah, faqad ikhtalafa ulama fihim hal yuhasabuna aw la. Para ulama khilaf apakah mereka itu dihisab atau tidak. Nah, kalau orang mukmin kan jelas mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 jenis kelompok mereka ini. Nah, sekarang kalau orang kafir bagaimana keadaannya? Nah, ada yang mengatakan innal kufara la yuhasabuna. Orang kafir itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum laisa lahum hasanat. Dikarenakan mereka apa? Sama sekali tidak ada kebaikan. Ya, sama sekali tidak ada kebaikan. Wa innama yudhabu bihim minan nar. Tidak lain mereka langsung apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Nah, langsung dimasukkan ke dalam neraka, karena nggak ada yang perlu ditimbang, nggak ada yang perlu dihisab, semua adalah keburukannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu tidak ada kebaikan sama sekali. Nah, sekecil apapun atau sebesar apapun ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dari ibadah yang kecil. Nah, kemudian wa minal ulama, di antara ulama ada yang mengatakan innahum yuhasabuna hisaba takririn. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka dihisab, tapi hisabnya hanya takrir, ya, untuk pengikraran mereka saja. Artinya bahwasanya mereka mengakui itu perbuatan mereka semua, termasuk kekufuran mereka akui nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini ucapan para ulama, ya, pendapat para ulama terkait orang-orang
orang-orang kafir. Nah, tapi meskipun mereka dihisab, ya, dinampakkan dari amalan mereka, itu pun tidak akan bermanfaat bagi mereka. Tetap mereka ma'aluhum ilan nar, ya, tempat kembali mereka adalah neraka. Waliyadzubillah. Nah, nas'alullah salamah wal afiyah. Ya, kita bermohon kepada Allah keselamatan dari api neraka. Nah, ya ini keadaan, ya, manusia ketika mereka berada di hari kiamat, ya, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai kita dari pembahasan bahwasanya manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dari ucapan muallif rahimahullah taala. Qala wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin. Wa dalilu qauluhu ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus jami'ar rusul, seluruh para rasul, yang mana mereka adalah mubasysyirin wa mundzirin. Mubasysyirin memberikan kabar gembira, mundzirin memberikan peringatan, ya, memberikan peringatan. Ya. Artinya semua para nabi dan para rasul Allah utus, ya, tujuan mereka untuk berdakwah, mengajak manusia, memberikan kabar gembira dengan surga bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang kembali kepada Allah, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang berpaling, ya, yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah taala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-165. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Ya, para rasul mereka adalah mubasysyirin, memberi kabar gembira, wa mundzirin, dan memberi peringatan, li'alla yakuna linnas, agar tidak ada bagi manusia 'ala Allah, di hadapan Allah, hujjatun ba'da rusul. Hujjah, alasan, ya, setelah diutusnya para rasul. Nah, ya, setelah diutusnya para rasul. Ya, artinya di hadapan Allah nggak ada lagi alasan seseorang mengapa mereka tidak beriman kepada Allah, ya, mengapa mereka terjatuh kepada perbuatan kekufuran. Nah, karena Allah Ta'ala telah mengutus para rasulnya, dan kewajiban mereka adalah untuk menyampaikan risalahnya. Nah, dan mereka disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taktumuna, ya, mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah syariatkan kepada mereka. Nah, sehingga harus kita yakini seluruh para nabi dan para rasul, bahkan terkhusus nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak ada sedikit pun syariat yang beliau sembunyikan. Semua terkait kabar gembira yang disampaikan oleh beliau SAW. Demikian pula seluruh dari perkara yang merupakan peringatan bagi kita semua pun juga telah disampaikan oleh beliau SAW. Nah, kemudian siapa yang kufur kepada salah seorang dari mereka, maka juga kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berlalu pembahasannya, ya, terkait dengan rukun apa? Iman apa Islam? Nah, iman kepada Rasul, rukun iman, ya, rukun iman. Nah, ya, sudah berlalu. Siapa yang kufur kepada salah seorang dari para rasul, maka mereka kufur semuanya. Sebagaimana Allah Ta'ala firman terkait dengan kaum Nabi Nuh, ya, kadzabat qaum Nuhil mursalin, ya, kaumnya Nabi Nuh mendustakan mursalin, ya. Mursal itu jamak dari rasul, ya. Mursal yang diutus, mursalin artinya para rasul. Padahal yang diutus kepada mereka hanyalah Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Tapi karena mereka mendustakan Nabi Nuh, hakikatnya mereka mendustakan seluruh para nabi dan para rasul. Kenapa demikian? Karena hakikat dakwah mereka sama, mengajak manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun alaihi salam qauluhu ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Nah, dan rasul yang pertama, awaluhum, yang pertama yang Allah utus itu adalah Nuh alaihi salam. Nah, wa akhiruhum, dan rasul yang terakhir adalah
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi rasul yang pertama itu bukan Nabi Adam. Ya, bukan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam beliau nabi. Ya, tapi tidak tergolong rasul karena sudah berlalu definisi bersama kita perbedaan antara nabi dan rasul. Ada masih ingat? Nah, nabi diberi wahyu untuk diri sendiri. Kalau rasul untuk diri sendiri dan untuk umat. Untuk diri sendiri juga untuk umat. Ya, rasul nabi Adam untuk beliau juga untuk keturunannya. Ya, bahkan antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu disebutkan asyaratul qurun, ya 10 kurun, 10 generasi. Berarti 1000 tahun. Satu generasi itu 100 tahun. Nah, ya 100 tahun. Berarti asyaratul qurun berarti 100 tahun, 1000 tahun antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Nah, definisinya apa? Kalau nabi itu diwahyukan kepadanya syariat, diperintahkan untuk menyampaikannya, tapi kepada kaum yang sepakat, ya, kepada kaum yang beriman. Nah, kepada kaum yang beriman. Nah, ya, adapun rasul adalah Allah wahyukan kepadanya syariat, Allah perintah untuk menyampaikannya kepada kaum yang menyelisihi. Nah, makanya awal kali terjadi perbuatan kesyirikan di masa siapa? Di masa Nabi Nuh alaihi salam, ya, di masa Nabi Nuh alaihi salam. Di masa Nabi Adam sampai Nabi Nuh, ya, sebelum Nabi Nuh tidak terjadi kesyirikan, ya, belum ada kesyirikan meskipun ada dosa-dosa kemaksiatan yang lainnya. Nah, ya, sebagaimana perbuatan Habil dan Qabil dan Habil, ya, putranya Nabi Adam. Nah, ya, ada dosa. Nah, tapi dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan, sehingga Allah mengutus para rasul. Nah, maka rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surah An-Nisa ayat 163. Nah, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu hai Muhammad, kama auhayna, sebagaimana kami wahyukan ila Nuhin, kepada Nuh, wan nabiyina min ba'dih, dan nabi-nabi setelahnya, ya, dan nabi-nabi setelahnya. Nah, ya, sudah pernah kita singgung, ya, asal terjadi kesyirikan itu dari dua jenis. Sudah pernah kita sampaikan, ya? Yang pertama kesyirikan di masa Nabi Nuh, yang mereka berdoa, beribadah kepada ruh salihin atau arwah salihin, ruhnya orang-orang salih. Kemudian yang kedua di masa siapa? Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka berdoa kepada arwah al-kawakib, bintang-bintang, matahari dan bulan. Sebagaimana Allah sebutkan, bisa Nabi Ibrahim pun awalnya tertipu, terkecoh dengan bukan tertipu, ya, terkecoh dengan bintang, dengan bulan, matahari, ya, sampai beliau mengatakan hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Falamma tajalla qala la uhibbul afilin, ketika falamma afalat qala la uhibbul afilin. Nah, ketika bulan muncul, beliau mengatakan ini adalah Rabbku. Nah, ini adalah Rabbku. Nah, kemudian ketika bulan itu hilang karena terbitnya siang, maka beliau mengatakan la uhibbul afilin, aku tidak suka sesuatu yang hilang. Masa Tuhan bisa hilang? Kemudian ketika matahari bazigh muncul, beliau mengatakan hadza rabbi hadza akbar, ini Rabbku, ini lebih besar. Ya, ternyata matahari juga tenggelam. Nah, baru satu beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Nah, aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ini kesyirikan yang terjadi. Nah, jadi ada yang di masa sekarang mewarisi kaumnya Nabi Nuh, yaitu beribadah kepada orang soleh. Nah, kemudian ada yang mewarisi ibadahnya kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, awal kali terjadi kesyirikan di masanya Nabi Nuh alaihissalam.
Sehingga beliau yang diutus menjadi rasul yang pertama. Nah, rasul yang pertama. Nah, ya. Dan sebab apa namanya terjadinya kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihissalam itu disebutkan dalam Sahih Bukhari ya. Itu dikarenakan apa? Ghulu fi salihin. Mereka ghulu, ya, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Nah, berlebihan terhadap orang saleh. Nah, ketika orang-orang saleh di tengah mereka meninggal dunia, maka syaitan istadraja syaitanu an-nasa fi dzalika zaman. Syaitan bertahap, apa untuk memalingkan manusia pada waktu itu, agar terjatuh kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fakanatil fatwatul ula, langkah yang pertama dilakukan oleh syaitan adalah nahtu tamathil ala suwari rijalin salihin. Nah, yaitu syaitan membisikkan kepada kaumnya Nabi Nuh untuk melukis, membuat apa? Gambar orang-orang saleh, yang ma'rufina bisalah, yang mereka dikenal dengan kesalehannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenang jasa mereka, kemudian untuk apa namanya memuliakan mereka, kemudian juga untuk apa merasakan kehadiran mereka di tengah-tengah mereka. Jadi ketika mereka merasa kehilangan orang soleh di antara mereka, ketika mereka dihadirkan lagi meskipun dengan gambar, itu seolah-olah mereka kembali hadir di tengah mereka untuk menambah semangatnya mereka. Nah, ini langkah yang pertama. Nah, kemudian setelah itu apa? Zina lahu syaitan an yandura ila hadhihi tamathil yunshituhum lil ibadah. Setelah itu baru syaitan apa? Menghiasi itu semua sampai akhirnya apa? Menggiring mereka untuk beribadah kepadanya. Nah, beribadah kepadanya. Nah, hal ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Nuh. Nah, waqalu kaumnya Nabi Nuh mengatakan waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nah, waqalu mereka mengatakan la tadharunna, jangan sekali-kali kalian meninggalkan alihatakum, ilah-ilah kalian. Nah, wadda, suwa'a, yaghutha, ya'uqa dan nasra. Ini semuanya itu adalah asma'u rijalin salihin. Itu adalah nama dari orang-orang saleh di masanya Nabi Nuh. Nah, di masanya Nabi Nuh. Nah, sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Bukhari dari sanad sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, qala suratul awthan allati kanat fi qaumi Nuh. Jadilah awthan, sesembahan yang ada di masa Nabi Nuh, fil Arabi, di negeri Arab, ba'du. Nah, amma wadun, adapun apa? Wad. Kan tadi dalam ayat dikatakan wala tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda, yang pertama. Adapun wad kana likalbi, itu untuk kabilah Kalab. Nah, kemudian wa amma suwa, adapun suwa kana li Hudzail, itu untuk kabilah sesembahannya kabilah Hudzail. Amma Yaghus, adapun Yaghus fakanat li Muradin, itu untuk kabilah Murad. Nah, summa li Bani Hutaif, kemudian untuk Bani Hutaif itu Yaghus. Nah, adapun Ya'u fakanat li Hamdan, itu untuk kabilah Hamdan. Amma Nasrun, adapun Nasrun, fakanat li Himyar, fakanat li Himyar. Nah, itu untuk kabilah Himyar. Artinya ini semua adalah sesembahan kabilah-kabilah di masa dahulu, kabilahnya orang Arab di masa dahulu. Nah, yang mana katakan asma'u rijalin sholihin, itu semua adalah nama-nama dari orang-orang soleh min qaumi Nuh, di masanya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka binasa, ketika mereka meninggal, auhai syaitanu ila qaumihim, syaitan membisikkan kepada kaumnya
alinsibu ila majalisim, untuk menancapkan gambar-gambar mereka apa di majelis mereka. Nah, alati kanu yajlisuna fiha ansaba, yang mereka biasa mengadakan majelis itu untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah. Nah, fafa'alu, maka itu pun dilakukan oleh kaumnya. Falam tubat, dan waktu itu belum disembah. Falamma idza halaka ulaika wa tansafal ilmu ubidat. Kemudian ketika generasi yang menempelkan ini tadi, yang tujuan mereka untuk cuman sekedar penyemangat, ini semua binasa, datang generasi setelahnya, barulah gambar-gambar itu disembah. Nah, bahkan diindikasikan lagi kalau cuman gambar cepat hilang, cepat dimakan rayap. Ini apa? Dipahatlah, diukirlah dengan patung. Nah, jadilah berhala yang disembah. Nah, ini asal muasal terjadinya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama, rasul yang pertama, karena pada masa beliau lah terjadi penyimpangan, terjadi dosa yang paling besar, yaitu terjadinya perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ini nampak bagi kita bahwasanya perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang sepele. Nah, makanya para ulama sampai sekarang itu mereka selisih pendapat tentang hukum gambar makhluk bernyawa. Nah, kenapa mereka begitu keras? Ini asalnya pembahasannya, karena ini bisa mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih ketika Rasulullah SAW bersabda, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Nah, sesungguhnya siksaan yang paling besar pada hari kiamat nanti adalah bagi para musawwir, para penggambar. Nah, ini maksud adalah apa? Penggambar makhluk bernyawa. Sehingga tidak boleh kita menggambar, melukis makhluk bernyawa. Nah, kalau bentuknya menggambar, melukis, menggambar tahu melukis, itu sepakat para ulama. Yang khilaf itu ketika bentuknya adalah apa? Foto, bentuknya foto. Nah, ada yang mengatakan itu menyerupai gambar. Nah, ada yang mengatakan yang membolehkan itu bukan gambar, itu adalah apa? Memindahkan media, memindahkan apa? Seperti kita bercermin, bercermin. Nah, ala kulli hal, apapun ininya, di sini ada khilaf di tengah para ulama. Ada khilaf di tengah para ulama. Tapi khilaf yang seperti ini tidak lantas menjadikan siapa yang berpendapat ini ahlussunnah, siapa yang seperti ini bukan ahlussunnah. Nah, tidak demikian, tidak demikian. Nah, artinya kalau para ulama ada khilaf, kita punya adab, jangan menyelisih para ulama, jangan lebih keras dari para ulama. Nah, ulama yang berbeda pendapat aja mereka tidak mengeluarkan pendapat yang lain yang tidak semisal dengannya, mengeluarkan dia dari ahlussunnah. Nah, sementara kita sampai berkelahi, sampai tidak tegur sapa. Nah, ini tidak demikian. Nah, siapa yang mau mengambil pendapat itu haram, pendapat dia itu ahwat, lebih hati-hati. Nah, lebih hati-hati. Tapi bagi siapa yang membolehkan, ada sisi pendalilannya, ada sisi pendalilannya. Nah, kemudian dari sini juga menunjukkan asal terjadi kesyirikan itu adalah dari perbuatan ghulu terhadap orang saleh. Nah, sehingga kita tidak boleh ghulu terhadap siapapun. Nah, sesoleh apapun manusia itu tidak boleh ghulu terhadapnya. Bahkan Nabi SAW pun melarang kita untuk ghulu terhadap beliau SAW. Nah, apalagi kepada selain beliau SAW. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama ataratin Isa, Bani Israel, Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan ghulu terhadapku sebagaimana Bani Israel ghulu terhadap Isa ibn Maryam. Tidak lain aku adalah abdun, hamba. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Nah, hamba Allah dan Rasulnya. Nah, artinya
ketika hal tersebut Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat, itu tidak ada jaminan bagi kita kalau kita juga selamat dari perbuatan hulu. Nah, ini kan Nabi bersabda di tengah para sahabat ya, menjelang wafatnya beliau SAW. Nah, artinya meskipun dah ngaji kadang juga tidak lepas dari perbuatan hulu. Ya. Cuman hulunya tidak seperti sampai menyembah, tapi kadang juga bisa sampai kepada keadaan yang mengantarkan dia kepada perbuatan kekufuran kepada Allah. Ketika memutlakkan setiap apa yang datang dari ustadznya pasti benar. Nah, kalau bukan dari ustadznya belum tentu benar. Nah, ini hulu ya. Dan ini bisa mengantarkan sampai kepada derajat kekufuran. Karena di antara bentuk kekufuran itu kufur dalam Ada pernah bersama kita pembahasan. Nah, kufur dalam menghalalkan dan mengharamkan. Nah, bentuk peribadahan ada dalam bentuk kita menghalalkan dan mengharamkan. Siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, nah maka itu bentuk dari perbuatan kekufuran. Nah, sementara yang namanya manusia itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang tidak pernah terjatuh dalam kesalahan, sehingga qaulul ulama, ucapan para ulama itu laisa bihujjah, bukan dalil, bukan dalil. Ini harus dipahami. Nah, ucapan para ulama itu bukan hujjah, bukan dalil. Apalagi ucapan para asatidzah, ucapan ulama aja bukan dalil. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, ijma, qiyas, itu dalil. Nah, para ulama itu menyampaikan apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah, itu diamalkan. Bukan karena ulamanya, bukan karena ustadznya, bukan karena kiainya, tapi karena ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, gitu kita beragama, gitu kita beragama, bukan karena ustadznya yang menyampaikan, bukan karena siapapun. Nah, ini agar jangan sampai kita fanatik, agar jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan hulu. Nah, yang ngaku ahlu sunnah menisbatkan diri kepada sunnah, tapi ternyata bukan ahlu sunnah. Nah, ta'assub namanya, fanatik. Nah, ini tidak boleh. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Sampai sini semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.